Halo kawan-kawan, berjumpa kembali di channelnya Mural Syndicate. Ini adalah lanjutan dari video yang kemarin. Untuk kawan-kawan yang belum nonton video sebelumnya, silahkan aja klik link di atas ini. Oke, kalau gitu tidak usah berbasa-basi lebih lama lagi, kita langsung saja yuk. Di video sebelumnya kita sampai di proses pembuatan batu. Kemudian untuk pembuatan gradasi di batu, saya menggunakan abu-abu dengan putih. Nah, di video kali ini kawan-kawan ada sebuah kejanggalan di mana saya mengerjakan mural ini pada jam 11 malam waktu itu dan saya sendirian. Ketika itu kamera terlihat tidak fokus dan ada sebuah bayangan hitam yang menutupi saya. Videonya bisa disaksikan di sini. Tentu sebagai manusia yang taat membayar pajak, saya pastinya ketakutan melihat bayangan itu kawan-kawan. Saya berpikir ini saya pasti diganggu. Terbukti dengan kamera yang tidak fokus dan ada sebuah bayangan. Tapi usut punya usut kawan-kawan, selang beberapa saat kemudian bayangan itu muncul kembali. Dan apa yang terjadi? Seekor lalat menslok di depan kamera saya, tepat di bagian kamera. Oke, lupakan saja kawan-kawan, kita lanjut lagi ke muralnya. Dan lalat itu sudah saya biarkan pergi, bertemu kembali bersama keluarganya untuk karantina mandiri selama 14 hari. Kembali ke mural, dan kali ini saya menggunakan kuas yang cukup kasar, sangat kasar malahan, supaya batu ini terlihat kasar. Ya iyalah, kuasnya kasar, batunya juga pasti kasar. Tapi jangan untuk hati Anda. Hati Anda harus tetap lembut. Jangan biarkan hati Anda kasar. Setelah gradasinya cukup, jangan lupa untuk memberikan highlight warna putih di batunya supaya batunya terlihat lebih hidup. Kemudian selanjutnya kawan-kawan, karena saya merasa bayangan pepohonan itu kurang maksimal, jadi saya perbaharui lagi, perbaiki lagi. Kita sama-sama belajar, jadi kalau misalnya ada yang sekiranya kurang bagus, ya tentunya kita perbaiki gitu. Untuk bayangannya sendiri, yang di air kita harus samakan warnanya dengan warna pohon yang ada di atasnya. Ini warna daunnya itu hijau, ada sedikit putih. Dan untuk yang ini ada dominasi kuning, hijau tetapi lebih banyak kuningnya. Proses selanjutnya kita akan membuat highlight di airnya menggunakan warna biru muda yang juga menjadi warna untuk langit.
kurang lebih seperti itu kawan-kawan, highlight di airnya, dan kita ke proses selanjutnya. Nah, setelah kita selesai membuat batunya, kita akan membuat tanaman yang masuk atau keluar ke jendela. Jadi kesan 3D-nya itu dapat. Nah, setelah itu kita akan membuat bayangan dari tanaman-tanaman ini. Untuk rumputnya itu saya buat setelah rumputnya jadi, agar kita tahu arah atau jatuhnya bayangan ini kemana gitu. Jadi untuk daun yang kecil-kecil ini bayangannya saya buat dulu, kemudian baru saya buat daun-daun yang berada di atasnya. Seperti itu kawan-kawan. Baiklah kawan-kawan, ini saya sudah selesai membuat daun-daun, juga efek airnya, dan refleksi dari hutan yang ada di sini. Hutan. Nah, proses selanjutnya kita akan membuat shading atau bayangan untuk batu ini, batu bata ini kawan-kawan.
Tapi karena ini cat sudah lama ya, saya akan mencoba untuk membuat warna, untuk mencampur sendiri. Apakah saya bisa membuat warna ini? Ini warnanya sedikit krem ya. Tetap ikuti terus Mural Syndicate. Jadi ini dia kawan-kawan cat dasarnya yang udah saya buat. Jadi warnanya kurang lebih mirip ya, walaupun ini cat dasar sudah berpuluh-puluh tahun. Nah, rumah ini mungkin sudah berdiri sejak zaman Majapahit. Jadi untuk catnya Anda bisa membayangkan berapa lama cat ini sudah ada di tembok ini. Kita akan mencoba membuat bunga kawan-kawan. Jadi saya menggunakan kuas yang bulat seperti ini. Kemudian untuk warnanya hanya menggunakan warna putih saja. Sangat mudah sih sebenarnya kawan-kawan. Jadi silahkan dicermati. Cukup mudah bukan? Jadi usahakan kuasnya ditiriskan seperti ini dan bisa membentuk pipih seperti ini ya. Kemudian tinggal digoreskan di tembok. Kuas seperti ini kalian bisa mendapatkannya di art material atau di toko-toko peralatan seni ya. Ini harganya satu set itu sekitar 40.000, tapi lengkap dari yang kecil sampai yang paling besar. Nah ini yang paling besarnya. Sebenarnya dalam mengerjakan sebuah mural, intinya kita harus sabar ya. Jadi tidak usah terburu-buru. Kalau sekiranya ada sesuatu yang mengganjal di hati, katakanlah sejujurnya. Intinya sabar kawan-kawan. Jadi kalau misalnya kawan-kawan baru tahap belajar, sama saya juga masih tahap belajar, coba dan coba terus sampai bisa. Oke kawan-kawan, saya sudah membuat bayangan batunya, tapi sepertinya ini kurang bagus ya, atau salah, dimana saya membuat bayangan daunnya itu gelap, sementara batunya tidak terlalu gelap, malah justru terlalu samar-samar, malah lebih gelap batanya daripada bayangannya. Nah di sini tentunya saya akan merubahnya. Dan untuk bayangan batu sama bayangan daun ini biarpun serupa tapi tak sama, dimana bayangan daun itu hanya menggunakan hitam sama putih saja, tetapi untuk bayangan batu itu menggunakan cat dasarnya ini warna krem, kemudian saya beri warna hitam biar mendapat warna nuansa abu-abu gitu kawan-kawan. Jadi krem tapi lebih gelap lagi. Oke, seperti apa nanti hasilnya? Ikuti terus video ini sampai selesai.
Oke, selanjutnya kita akan membuat bunga. Ini cukup mudah sekali ya. Warna yang kita butuhkan ini hanya warna merah sama putih. Kalau misalnya kawan-kawan mau membuat mural menggunakan warna yang lain, misalnya biru, bisa juga. Jadi warnanya cukup biru sama putih. Jadi cukup mudah sekali. Kemudian untuk penggunaan kuas, kawan-kawan bisa menggunakan kuas yang bulat, bisa juga yang tipis atau pipih gepeng seperti ini. Jadi tergantung keinginan dan tergantung selera kalian gitu. Nah, kemudian kalau misalnya bunganya besar, itu tentunya juga kita akan menggunakan kuas yang lebih besar. Tapi untuk detailnya itu tentunya kita menggunakan kuas yang kecil ya. Nah, untuk aplikasinya kawan-kawan, jadi cukup mengambil warna merah di ujung kuas, kemudian diusapkan atau disapukan ke muralnya seperti ini. Kemudian ambil warna putih sedikit untuk highlightnya. Sebenarnya gampang ya melukis itu kawan-kawan. Jadi melukis itu tidak ada yang susah, asal kita belajar dan terus mencoba alias praktek langsung. Saya dulu juga pusing bikin suatu gambar mural, ini masih susah dan ribet, kepala pusing, 7 keliling. Ternyata setelah kita sering mencoba, akhirnya tahu jurusnya, tahu teorinya, dan harus dipraktekkan. Oke kawan-kawan, demikian tadi video Tropical Mural 3D bagian kedua. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Tetap sehat selalu dan sampai jumpa.